Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Smart Cendekia kita yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita berada pada hari ke-14 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita masih berpuasa hari ini. Semoga kita dapat mengisi hari-hari kita dengan senantiasa bertakwa kepadanya, sehingga Allah akan menggugurkan satu persatu dosa-dosa kita akibat kita melakukan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Para ulama berkata bahwa syarat untuk bisa diterimanya taubat, sebagaimana yang mereka pahami dari hadis-hadis Rasulullah, itu ada 3. Jika dosa kita berhubungan langsung dengan Allah, hak Allah. Jika kita berbuat dosa antara kita dengan Allah, maka syarat taubatnya ada 3. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi mengatakan, yang pertama, an yuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama, kita harus berhenti dari maksiat itu. Dosa yang kita lakukan kepada Allah harus kita hentikan. Sholat misalnya, ketika kita meninggalkannya, harus berhenti untuk meninggalkan. Berarti kita mulai sholat. Ya, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yandama ala fi'liha. Kita harus menyesali perbuatan maksiat dosa itu. Kita sesali. Dan yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Yang ketiga adalah kita bertekad untuk sekali-kali tidak mengulanginya lagi. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. 3. Ya, 3 hal jika dosa kita lakukan antara kita kepada Allah. Sedangkan apabila dosa itu berhubungan dengan hakun adami, dosa kita kepada sesama, maka syarat untuk diterimanya taubat kita itu ada 4. Satu lagi, ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah sama dengan cara taubat kita kepada Allah. Nah, yang keempat adalah kita harus telah menyelesaikan hak adami kita kepada sesama. Jika kita mencuri, kita kembalikan barang curiannya. Jika kita menghibah, kita harus mencarikan solusi dari dosa ghibah itu. Karena jelas yang pertama, kedua, ketiga, kita berhenti melakukannya, kita menyesali perbuatan itu. Yang ketiga, kita bertekad tidak mengulangi lagi. Ini belum cukup karena ada hubungan dengan sesama. Maka berat sekali jika kita hanya berhenti pada kesalahan kita sampai 3 itu saja pertobatannya. Ada satu lagi. Nah, misalkan dosa itu ghibah, maka kata para ulama disyaratkan untuk misalkan meminta maaf atas dosa itu jika tidak terjadi fitnah. Maknanya apa? Kalau kita menghibai orang dengan bertaubat, kita berhenti melakukan itu dan kemudian kita minta maaf, kok malah akan menjadikan perang saudara yang lebih besar lagi, maka justru jangan minta maaf. Tetapi ada solusi minta maaf yang lebih tepat, pertaubatan yang lebih tepat dalam hal ini, yaitu dengan cara menyebut-nyebut kebaikan orang itu. Bahwa orang itu pasti punya kelebihan, tidak mungkin semuanya keburukan. Nah, kelebihan orang itu kita sebut. Dan satu lagi, kita mintakan ampun dosa-dosa orang itu kepada Allah. Kita mendoakannya. Cara taubat yang tepat. Maka tidak heran
ya, jika dosa kepada sesama ini resikonya memang lebih besar, baik resiko akhirat maupun resiko dunia. Sebisa mungkin kita hindari, karena pertaubatannya lebih ribet dibanding cara taubat kita jika berhubungan dengan Allah. Pemirsa sekalian, dua cara taubat ini bukan untuk dimaknai bahwa taubat yang berhubungan dosa kepada Allah ini itu mudah. Bukan seperti itu. Pesan kuatnya adalah jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Apalagi sudah tahu caranya taubat, kemudian kita meremehkan. Terkadang penyakit orang alim itu begitu. Karena tahu caranya bertaubat, maka dia meremehkan sehingga mengulang-ulang dosa dan mengulang kembali taubat. Berbuat dosa lagi, bertaubat kembali. Yang seperti ini adalah mempermainkan Allah, dan sama sekali Allah benci, sangat benci terhadap perbuatan semacam ini. Cara taubat ini itu untuk mempermudah dan memotivasi kita sebagai orang lemah yang banyak dosa ini agar optimis untuk bertaubat. Optimis bahwa Allah Maha Pengampun yang akan mengampuni dosa kita. Bukan dimaknai sebaliknya dengan pemaknaan yang salah tadi, sehingga akan menjadikan kita malah bermudah-mudah melakukan maksiat. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu pemirsa sekalian, berbuat dosa kepada Allah itu berat. Berat siksaannya. Begitu juga berbuat dosa kepada sesama manusia. Sama berat hukumannya, tetapi cara tobatnya bahkan juga lebih ribet. Maka kita sebisa mungkin berinteraksi kepada Allah baik, sosial kehidupan kita bermasyarakat juga baik. Agar apa? Agar kita hidup tentram, bisa beribadah dan mendakwahkan kebaikan kepada sesama. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan puasa ini dan menjadikan kita orang yang mudah berbuat baik dan mudah untuk berbuat taubat. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya